Kalina, ya kan ini kan ada kabar nih kak, kalau misalnya dirimu lagi hamil anaknya Saiful Jamil, benar atau enggak sih kak? Nggak bener lah, nggak pernah, nggak sampai segitunya juga. Dan itu gosipnya lagi di lapas pula. Kalau Saiful Jamil misalnya datang ya ke lapas, dia tuh nggak sendiri, dia tuh didampingi sama ibu pegawai sih, jadi nggak mungkin hamil. Tapi kaget nggak sih kak dengar kabar ini? Kaget, waktu itu kan banyak wartawan datang waktu di Palembang, waktu aku digosipin hamil, ada banyak banget loh, rame wartawan. Kaget sih. Kak, apa sih kak yang membuat sampai akhirnya gitu ya kan gosip sendiri nih sama apa memiliki lagi hamil dengan Saiful Jamil sendiri nih? Ya nggak enak aja sih, jadi kayak sampai aku periksa apa tuh tes pack lah segala macam di klinik di lapas itu loh. Oh serius kak? Iya dipaksa, aku mau nggak mau karena untuk pembuktian masyarakat loh, itu kan aku sebelah. Sebenarnya nggak mungkin lah sampai segitunya. Maksudnya berita ini udah aku masuk penjara, diberitain kayak gitu, takutnya kan bikin malu lapas. Kemarin orang lapas sampai komplain loh, kok ada berita-berita kayak gitu. Ya aku nggak tahu, aku bilang. Sempat stres nggak sih kak dengan ini? Maksudnya kan udah tekanan apa masuk gitu kan kak, terus di lapas juga seperti itu. Iya sempat stres juga aku digosipin hamil. Karena itu kan jadi nanti kalau aku punya calon suami nggak mau lah tiba-tiba udah hamil. Nah, cara Kalina sendiri mengatasinya seperti apa nih kak pada saat itu dalam kesetresan? Pas aku digosipin hamil itu ya aku cuman dalam hati, ya Allah udahlah beritanya, hukuman udah berat, mana digosipin hamil lagi macam-macam gitu sih. Ya aku nggak bisa ngapa-ngapain di dalam mau klarifikasi misalnya, nggak sama sekali nggak bisa. Cuman waktu itu ex dari Kalapas yang muda Ike itu yang ada explain jelasin bahwa aku tidak hamil. Oke. Dan menunjukkan test pack itu kak? Iya, Bunda Ike-nya kan aku masih di dalam, nggak boleh aku preskon. Kak, tapi emang seperti apa sih kedekatan hubungan Kalina sendiri dengan Bang Saiful nih? Aku memang sempat deket sih waktu itu sampai 3 bulan ya. Tapi kedekatan aku tuh ya sebenarnya dia bilangnya suka ya, tapi pas sudah rame ketahuan publik katanya teman aja gitu ya. Udah nggak tahu, tapi dia bilang ya deket gitu aja. Nggak mau, mungkin dia dibilang pacar, nggak tahu juga, atau ada pacarnya yang lain yang marah mungkin. Tapi tipenya Kalina nggak sih kalau Bang Ipul sendiri? Masih kecil pernah seneng sih, tapi kalau tipe aku tuh aku suka yang kulit gelap ya, kayak India kan. Bang Ipul putih, aku suka cowok yang hitam manis kayak aku loh. Tapi aku pernah seneng sama dia lah intinya. Maksudnya masih kecil tuh ngeliat dia ganteng kayak gitu kan, anak kecil. Aku beda jauh loh usianya sama beliau. Kak, mungkin ya kan sempat dekat sampai 3 bulan nih. Apa yang membuat Kalina tuh merasa nyaman gitu loh sama Bang Ipul sendiri nih? Nggak tahu ya, karena waktu di lapas aja beliau 5 kali loh besok aku. Dan ketika kedekatanku sama dia tuh ya nyambung aja kalau bicara gitu, dan dia banyak nasihatin aku sih, termasuk jangan pernah nyogok. Kan hukuman dia 3 tahun, terus kemudian dia mengeluarkan uang, ketahuan suap ya waktu itu, nambah lagi. Dia cuma nasihatin aku sabar, aku aja 6 tahun bisa, masa kamu enggak, kayak gitu sih. Oh, yang itu akhirnya membuat Kalina jadi semakin apa sih namanya kayak respect gitu juga sama dia gitu ya kak? Kalina, ini udah bertemu belum sih? Ini kan udah bebas nih ya kan? Yeah. Udah bertemu belum sih sama Bang Ipul? Belum, tapi nanti karena aku masih sibuk banget sih. Aku tuh harus ngembaliin uang, kan duitku diutang cowokku 400 juta kemarin, dianya nggak ada kabar. Udah gitu kan aku harus furnish apartemen apa segala macam baru kan, kehidupan baru. Di situ ngerjain endorsement dan lain-lain, harus sibuk, hektik banget, pusing. Kak, ini kan jadinya kan kerja nih ya kan dari pagi ketemu pagi sendiri nih kak untuk mengcover semuanya. Dibohongin 400 juta sendiri kak. Takut nggak sih kak maksudnya untuk kedepannya gitu ya kan? Takut beb, sekarang kalau ketemu orang yang nggak kenal atau apa, apalagi udah kayak temen mau yang kenal, aku minjem uang aja apa, udah takut aku. Udahlah pokoknya yang berurusan dengan orang, karena waktu di penjara nggak ada yang peduli loh sama aku selain keluarga aku sama asistenku. Jadi sekarang tuh aku hati-hati banget sih, dan di Narkedi juga menasihati aku, lu nggak ada duit nggak dihargai, jadi hati-hati lagi kata dia. Berarti udah kapok ya kak? Iya. Nah kalau kedepannya nih kak pengen laki-laki yang seperti apa, kan tadi kan kulit hitam gitu kan? Pengen seperti apa sih Kalina? Sebenarnya kalau laki-laki mau kulit hitam atau putih yang penting baik ya, tapi itu kan hanya tipe aja sih. Kalau aku pengennya orang itu yang bertanggung jawab ya pastinya, terus pekerja keras, memang sayang beneran sama aku, mau hidup sama aku sampai selamanya dan sayang. Pokoknya yang paling pertama sayang banget lah. Kalau soal pekerjaan sendiri kak, mau di dunia entertain atau seperti apa nih? Oh nggak mau aku kalau sama yang artis-artis kayak gitu. Kenapa kak? Trauma atau? Bukan, penghasilannya tidak menetap, tidak jelas gitu. Mungkin kalau lagi tenar ada uang, kalau nggak tenar lagi ya kalau bisa pengusaha lah. Soalnya kalau misalnya maaf ya, yang instansi negara aku nikah, aku nggak bisa bergaya-gaya lah, nggak bisa bergerak kan lingkupnya ini ya kan. Tapi kalau di dunia artis
penghasilannya nggak jelas, ya pengusaha aja, jadi bisa sama-sama usaha aja. Tapi kembali lagi terserah apa kata Tuhan sih. Kita bisa merencanakan, tapi kan Tuhan yang menentukan kayak gitu sih. Kak, ini kan dekat sama Garis hidup maksud aku. Kak, ini kan dekat sama Kak Dinar. Mungkin udah dikenalin gitu Kak sama pengusaha. Sering dikenalin, tapi aku tuh nggak mudah jatuh cinta loh orangnya. Oh, kenapa gitu Kak? Gak tahu, karena trauma kali ya, berkali-kali diselingkuhin laki-laki, jadi aku belum bisa dulu deh. Berarti sekarang sibuk dengan syuting dan mencari uang dulu mungkin ya? Iyalah, gini, cintai diri kita sendiri lah. Kalau kita udah cinta banget, nanti pasti akan menemukan orang yang mencintai kita gitu. Sip, Kak. Tapi kak, kakak kan juga lagi deket nih, misalkan sama Bang Ipul, walaupun memang tipenya kakak yang cowok kulit hitam lah atau apa yang eksotis gitu. Iya. Tapi kalau seumpama misalnya jadi sama Bang Ipul gimana? Nggak apa-apa sih, asal dia bener-bener cinta sama aku ya. Tapi dia tuh kadang PHP sama aku ngomong cinta nanti ke cewek lain gitu. Aku sebel untuk Bang Ipul ya nonton, jangan PHP aku lagi, kesel aku. Ya kalau cinta, kalau enggak kayak gitu. Tapi kayaknya sih dia memilih untuk tidak sama aku. Buktinya udah sekarang aja udah banyak lagi cewek-ceweknya lagi, nggak tahu siapa-siapa lah, pusing aku. Tapi walaupun memang nggak, maksudnya trauma dengan jatuh cinta, walaupun untuk support system dengan kenyamanan sendiri pun temen atau sahabat ke Bang Ipul nggak apa-apa gitu. Nggak, persahabatan aja lah. Kak, makin banjir job nih, gimana setelah keluar kan saya lihat kan Ya juga. pusing, aku nggak ada waktu istirahat ya, harus bersyukur sih, nggak boleh ngeluh sih. Cuman pusingnya tuh bener-bener nggak bisa tidur loh, karena aku tuh kadang pulang sampai jam 2 malam kayak gitu sih, jadi bener-bener hectic. Kalau di lapas tuh kan kita tuh ini ya kemarin, berarti Tuhan tuh nyuruh aku istirahat loh. Kalau aku tuh di luar emang aku kerja dari jam 2, jadi jam 9 pagi sampai jam 2 malam full.